Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa dan siswi kelas 4. Pada kesempatan kali ini Bu Anti akan melanjutkan materi, yaitu kali ini Bu Anti akan membahas tema 9, subtema 1, muatan PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Nah, apa saja yang kita pelajari? Mari kita simak bersama-sama. Silahkan kalian boleh menyiapkan buku catatan kecil untuk mencatat hal-hal penting yang Bu Anti sampaikan. Yaitu kita mengingat kembali pengertian tentang hak dan kewajiban. Mungkin di tema sebelumnya sudah pernah kita pelajari bersama, yaitu hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, nanti di belakang akan Bu Anti berikan contoh tentang hak terhadap lingkungan sekitar. Kemudian pengertian kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi yang pertama kita sudah mengetahui pengertian hak, kemudian kita mengetahui pengertian kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya anak-anak ya. Kemudian next. Nah, ini yang inti dari materi hari ini, yaitu hak yang kita peroleh dari lingkungan. Nah, apa saja ya? Yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih dan segar. Nah, itu anak-anak bisa melihat pada gambar itu terlihat lingkungannya bersih, sehat ya. Lingkungan hijau karena banyak tumbuh-tumbuhan hijau dan terlihat tidak ada sampah. Sejuk ya sepertinya ya. Nomor 2 yaitu mendapatkan air yang bersih dan sehat yang disediakan untuk minum, mandi, pengairan sawah, sungai, dan pembangkit tenaga listrik. Nah, tentu saja hak yang kita peroleh dari lingkungan yaitu mendapatkan air yang bersih dan sehat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti itu ya. Nah, itu juga Bu Anti berikan gambar air yang bersih. Nah, itu bersih itu maksudnya itu warnanya jernih dan tidak terlihat keruh. Lanjut. Nomor 3 yaitu hak terbebas dari pencemaran lingkungan. Misalnya pencemaran udara, tanah, dan air. Nah, misalnya pencemaran udara itu dari asap pabrik. Tanah, pencemaran tanah juga bisa dari pabrik dan air yang tercemar atau terkena limbah pabrik. Kemudian yang nomor 4 yaitu memperoleh apa yang kita butuhkan seperti tumbuhan sebagai penyedia pemenuhan kebutuhan nabati dan hewan sebagai penyedia pemenuhan kebutuhan hewani. Nah, sudah jelas ya, yaitu jika tumbuhan itu mengandung protein nabati, kemudian jika hewan itu biasanya mengandung protein hewani, seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang hak yang kita peroleh dari lingkungan. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, apa saja toh kewajiban kita sebagai manusia itu untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan hijau. Yang pertama, yaitu tentu saja memelihara kebersihan lingkungan dengan contohnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tentu saja anak-anak jika berada di lingkungan, misalnya lingkungan sekolah, jika setelah membeli makanan, membeli minuman,
tentu saja bungkusnya itu harus dibuang pada tempat sampah, yaitu disesuaikan tempat sampahnya itu organik, anorganik, seperti itu ya. Yang kedua, melakukan reboisasi bagi hutan gundul. Nah, kewajiban warga negara dalam melestarikan lingkungan, khususnya hutan, harus terjaga dengan baik. Nah, itu sudah Buan diberikan gambar, yaitu sedang melakukan penanaman kembali pada hutan gundul ya. Yang ketiga yaitu menggunakan sumber daya alam secara tidak berlebihan atau saving energy. Nah, tentu saja sumber daya alam yang sudah tersedia di bumi ini, kita sebagai manusia yang bijak tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Nomor 4, menghemat bahan bakar dan listrik. Contoh dari bahan bakar yaitu hemat BBM. Untuk listrik tentu saja ya, kita harus menghemat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika pada siang hari tentu saja kita lebih baik mematikan lampu, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah menggunakan air, kita harus mematikan kerannya, seperti itu ya. Nomor 5, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, misalnya anak-anak itu jarak antara rumah dengan sekolah itu tidak terlalu jauh, maka sebaiknya menggunakan sepeda, yaitu karena sepeda itu termasuk kendaraan yang ramah lingkungan. Seperti itu ya. Nah, ini kesimpulannya. Dari tadi sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, akibat tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan apa saja ya? Yang pertama, lingkungan tentu saja tercemar oleh sampah. Anak-anak bisa melihat betapa tercemarnya lingkungan itu, khususnya di sungai ya. Gambar paling kiri itu banyak sekali sampah. Nah, itu termasuk perbuatan manusia yang tidak mengerti akan kewajiban menjaga lingkungan. Nomor 2 yaitu tidak melakukan penanaman kembali atau reboisasi, maka akan terjadi tanah longsor. Nah, tadi sebelumnya kewajibannya itu salah satunya yaitu melakukan penanaman kembali atau reboisasi ya. Akan terjadi longsor jika tidak melakukan penanaman kembali. Gambarnya nomor 2 dari sebelah kiri. Nah, itu sangat-sangat itu mengerikan ya jika terjadi tanah longsor khususnya di daerah pegunungan. Nomor 3 yaitu jika mempunyai kebiasaan membuang sampah di sungai, maka akan mengakibatkan banjir. Nah, anak-anak, ternyata dari kebiasaan manusia yang membuang sampah di sungai itu mengakibatkan banjir. Kenapa? Karena aliran sungainya tuh bisa terhambat, bisa tersumbat oleh sampah. Oleh karena itu, airnya itu tidak dapat mengalir dengan lancar. Kemudian, jika musim hujan, khususnya ya, ini sering terjadi di daerah Jakarta, daerah Jawa Barat, Bogor, seperti itu, sering terjadi banjir. Nah, semoga dengan adanya pengetahuan ini, anak-anak bisa memaksimalkan sebagai manusia itu kewajiban menjaga lingkungan, yaitu salah satunya tadi tidak boleh membuang sampah di sungai. Yaitu nomor 4, selanjutnya polusi udara karena asap kendaraan bermotor atau asap pabrik. Bu Anti sudah menaruh gambar. Itu ada polusi udara karena asap kendaraan bermotor, yaitu itu tampak kendaraan bus
Itu ada sepeda motor, ada mobil juga. Nah, semoga anak-anak dapat memahami apa yang Bu Anti sampaikan ya. Next, coba Bu Anti berikan soal latihan. Bisa ditulis di buku catatan kalian, yaitu apa saja hak kita terhadap lingkungan dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, sudah selesai materi kali ini. Bu Hanti berpesan untuk saat ini karena pandemi ini, anak-anak tetap harus stay at home, selalu menjaga kesehatan dan tentunya tetap semangat belajar agar tidak tertinggal ya pelajarannya ya. Demikian yang dapat Bu Hanti sampaikan. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.